Shalom teman-teman semua. Shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Wah, saya melihat wajah-wajah yang bahagia yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom, YouTube. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Saya belum mendengar sukacita yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Elsaners, we are family. Ya, sama-sama kita katakan ya. Elsaners, we are family. Yeah. Malam hari ini kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya mungkin banyak teman-teman yang akan datang lebih lagi, karena yang boleh hadir tempat ini maupun yang di YouTube, Zoom, semua sama-sama ingin memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kelegaan. Amin. Amin. Mari pada malam hari ini kita ingin satukan hati kita. Kita ingin memuji Dia, karena Dia Allah yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita bangkit berdiri, kita ingin satukan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Yang percaya Tuhan hadir di tempat ini, teriakan Sama-sama kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ini setiap pujian kami Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama teriakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Mari kita duduk. Kita boleh tenangkan hati kita malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sapa Engkau, Allah Bapa yang baik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin bersyukur memuji Engkau, Tuhan Yesus. Engkau yang boleh undang kami pribadi lepas pribadi, Tuhan, untuk hadir bersama-sama untuk memuji, mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin tinggalkan segala pergumulan kami, Tuhan Yesus. Kami ingin tinggalkan segala beban-beban kami dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam kehidupan pergumulan keluarga kami, Tuhan Yesus. Kami ingin pertama-tama memuji, bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang boleh kami terima dalam setiap permasalahan kami, Tuhan. Engkau boleh hadir karena Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian kami Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan, ini setiap pujian kami ya Tuhan. Pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Nyanyian pujian lagi, mari kita katakan, oh
dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik hati, Engkau Allah yang baik hati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah penuh batu kekuatan kami. Hanya padamu kami bersyukur, hanya padamu kami berharap. Engkau Allah kami yang hidup, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, setiap kebaikan yang boleh Engkau berikan pada kami Tuhan, setiap berkat dalam setiap kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk keluarga yang sehat dan saling mencari kehendak-Mu, saling memampukan dan saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesulitan yang boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dimampukan untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, bersyukur dan meninggikan Engkau. Beracaralah Tuhan, kami siap Tuhan Engkau bentuk lagi melalui persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir acara.
kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya. Selamat malam semuanya. Sekali lagi saya menyapa. Halo, Shalom. Yang ada di Ruko, halo. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Ya, walaupun pakai masker, ya kan? Ngomong sukacitanya bisa kelihatan mata yang berbinar atau mata yang redup ya. Oke, kita kesini malam hari ini kita akan memuji muliakan Tuhan. Mari kita angkat suara kita dengan sepenuh hati bahwa nama Tuhanku lah menara yang teguh yang menghadapi permasalahan, ya, yang menghadapi penderitaan. Malam hari ini kita bawa kepada Tuhan karena Dialah benteng kehidupan kita. Kita serukan nama Tuhan. Masker nggak menghalangi kita untuk memuji Tuhan, ya. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Serukan, hey. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam jalan, ada kuasa dalam nama. Yo, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Dialah kota benteng kita, perlindungan kita. Mari kita pujikan sekali lagi. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang apa? Allah yang Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sekali lagi kita teriakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama siapa? Sekali lagi, ada kuasa dalam nama siapa? Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ya. Amin. Terima kasih. Jadi karena ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, jadi hati-hati kalau kita bicara, ya, karena mulut kita penuh kuasa, ya. Malam hari ini silakan duduk, Bapak Ibu yang ada di Ruko, ya, Bapak Ibu juga yang ada di Zoom, ya, maupun yang ada di YouTube. Selamat malam. Tentunya malam hari ini kita datang dengan penuh sukacita, selain juga haus untuk menerima firman Tuhan. Nah, malam hari ini tentu kita sudah tidak berjumpa selama seminggu. Ada berkat, ada mukjizat, mungkin juga ada hal-hal yang mungkin bagi kita tidak mengenakan, tapi membuat itu menjadi suatu kemuliaan buat Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu saya beri kesempatan mungkin yang ada di Ruko untuk memberi kesaksian. Mungkin ada hal yang mau disampaikan, dibagikan buat kita yang menguatkan. Silakan. Saya melihat ada sebenarnya mau ngomong berdiri enggak ya? Ya, kadang kita sebagai umat Tuhan banyak sekali mukjizat pasti, ya, yang kita boleh lewati selama 1 minggu ini. Tapi kadang kita sulit untuk
mengungkapkannya ya, tapi kita kadang fasih untuk curhat. Curhat kepada teman fasih, tapi kadang kita berat curhat kepada Tuhan ya. Nah, oke, silakan bro. Ya, saya mau membagikan sedikit kesaksian, mungkin 3 menit. Saya bersyukur pada Tuhan kalau saya boleh kembali ke Indonesia dengan selamat. Jadi ceritanya saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan baik, Dia melindungi saya selama pergi dari Vietnam balik ke Indonesia dengan selamat, karena waktu di Vietnam saya mengalami yang namanya handphone pecah. Jadi ketika handphone itu pecah, saya mau ke Bali, kembali ke Indonesia, ternyata di bandara itu mengharuskan untuk menunjukkan sertifikat vaksin yang ada di handphone, dan itu di luar prediksi saya karena waktu saya berangkat saya nggak dimintain sertifikat apapun gitu. Kebetulan saya transit dari Singapura terus ke Vietnam, terus balik lagi Singapura terus ke Indonesia. Nah, pas mau pulang dari Vietnam ke Singapura itulah dimintain sertifikat, dan di saat yang bersamaan ada tragedi, handphone itu pecah. Jadi semua sertifikat yang ada saya simpan di handphone, saya tidak memiliki backup apapun. Saya lupa untuk mengeprint, ya bukan lupa karena baru pengalaman pertama kali pergi after pandemi, pergi ke sebuah negara yang kita nggak tahu peraturannya seperti apa. Jadi waktu kejadian itu sungguh ya, saya sebagai manusia saya sangat panik, tapi puji Tuhan saya nggak sendirian karena saya pergi berrame-rame, tapi yang waktu itu saya berempat ditemani teman-teman kantor. Jadi waktu itu sungguh menguatkan, ada teman-teman. Itu yang pertama, saya bersyukur pada Tuhan saya nggak sendirian. Yang kedua, ketika saya panik itu yang saya rasakan ya, saya takut. Sebagai manusia saya jujur takut. Yang saya doa pertama kali, ya Tuhan, saya ingin kembali ke Indonesia. Karena ini negara orang, saya bagasi udah saya masukkan ke baggage kan, udah nggak bisa diambil lagi. Saya hanya bawa tas lempang 1. Tapi puji Tuhan, saya ingat laptop saya titipkan ke teman saya yang bawa tas di kabin kan. Jadi saya langsung teringat tuh ada oh iya laptop. Langsung saya bilang ke teman saya, keluarin laptop gitu. Saya masuk laptop, saya minta wifi. Puji Tuhan bisa connect. Terus saya mulai mencari-cari itu di email kan, siapa tahu saya pernah naruh sertifikat di situ atau apa. Tapi itu masih butek pikiran karena panik. Nah, di saat itu ya ada suara diam dan tenanglah. Jadi saya ambil satu waktu, teman-teman masih ngomong, ya coba kamu ini di email ini. Coba nomor handphone istri kamu berapa, nomor handphone mama kamu berapa, karena itu 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi ya jujur panik, tapi ya itu ada suara dalam hati, dan itu saya yakin tuh kuasa Roh Kudus. Diam dan tenanglah. Jadi saya berdoa, saya duduk diam sambil mulut komat kamit karena pakai masker ya, sama seperti ini, mulut komat kamit bahasa roh gitu kan. Komat kamit, nggak tahu apa yang saya doain, pokoknya yang saya rasakan, saya cuma bilang pada Tuhan, Tuhan tolong aku, saatnya aku butuh bantuanmu benar-benar, karena saya nggak punya handphone pecah, nggak bisa ngontak siapa-siapa. Nomor yang saya ingat cuma nomor istri saya. Jadi saya tuh minta tolong teman saya dah untuk hubungi, tapi teman saya bilang nggak bisa dikontak istri kamu gitu kan. Panik lagi, ya udah saya diam dan akhirnya berdoa. Dan di dalam doa itu saya mendapat ketenangan gitu. Ketika saya berbahasa roh, saya mulai bernyanyi, bersenandung gitu, mendapat ketenangan. Dan akhirnya ketika saya boleh sedikit merasa tenang, saya ingat satu hal, oh iya, saya pernah apply satu itu sebelum ke Singapura, itu kita harus apply namanya ICA namanya. Jadi di situ ternyata saya mendapat satu deklarasi yang intinya saya bebas keluar masuk ke Singapura karena dokumen itu selama kurang lebih 1 minggu. Jadi saya mulai cari-cari
pas cari-cari itu, waduh masih nggak ketemu kan. Aduh, di email yang mana nih, Yahoo atau Gmail, saya lupa. Akhirnya ya itu, puji Tuhan ternyata emailnya masuk ke spam. Jadi karena pertolongan itu akhirnya bisa kembali, dan tepat pada waktunya Tuhan berikan pertolongannya, tepat pada waktunya baterai laptop saya itu tinggal sedikit banget. Ketika saya nunjukin ke petugasnya masih, oh ya sebentar ya, discuss sama temennya. Aduh, saya ketar-ketir kan, cuma sambil berdoa terus baterai laptop jangan sampai mati duluan. Kalau mati udah hangus deh. Akhirnya puji Tuhan dia discuss dengan temannya, dan temannya bilang oke, bisa gitu. Jadi bersyukur banget, Tuhan itu baik. Ketika saya di perjalanan yang tadinya saya takut akan cuaca, udah nggak ada takut lagi. Yang saya rasakan tuh bersyukur udah boleh naik pesawat, boleh kembali ke Singapura, dan akhirnya kembali ke Indonesia dengan tanpa suatu kurang apapun, dengan kesehatan yang baik, dan Tuhan boleh jagai kesehatan saya selama di sana hingga sampai saat ini. Saya tes antigen hasilnya boleh negatif juga, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian luar biasa Bro Hendrik. Diam dan tenanglah. Karena itu malam hari ini kita akan bersama-sama diam dan tenanglah. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Nya. Mari kita semua dengan bangkit berdiri, kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi kepada penyembahan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, hati yang penuh dengan penyembahan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan murni padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi kita bawa hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kuagung padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hati kita, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin menyenangmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari sekali lagi kita bawa hati kita pada Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu. Bawa hati kita pada Tuhan. Hatiku mengasihimu. Katakan sekali lagi, hatiku mengasihimu Tuhan. Mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
mengasihi. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Kau bukan isi hatiku. Benar ya Tuhan, ini isi hati kami. Malam hari ini kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Selidiki hati kami Tuhan. Murnikan hati kami, agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Ini hati kami Tuhan, yang ingin mengenal, ingin menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita ungkapkan isi hati kita. Kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi. Ini hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, bercampur tangan-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Sekali hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin memuji-Mu. Tuhan Kau berikan hatiku Tuhan. Sekali lagi, hati. Amin. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Yesus, yang ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi Tuhan Kau lihat isi hatiku. Kau lihat isi hatiku. Ini isi hati kami Tuhan. Kau lihat kerinduan kami Yesus, untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Ini hati kami Tuhan, yang haus akan firman-Mu. Oh ya rabarase, oh ya rabase, oh ya oh ya rabarase, ya rabarase, oh oh ya rabarase.
Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini Kau boleh berkenan melawat kami. Malam hari ini Kau telah mengutus anak-Mu yang terkasih untuk menyuarakan hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi beliau agar apa yang disampaikan pada malam hari ini Engkau sendiri yang berbicara. Kami siap ya Tuhan malam hari ini untuk diam dan tenang mendengarkan Engkau berbicara. Berbicaralah ya Bapa. Kami siap. Amin. Terima kasih. Silakan. Ya, ya. Shalom, shalom, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, ya. Baik, baik. Saya nggak nyangka kalau malam ini saya bisa nyampe ke Cikarang. Terang aja. Jadi secara khusus tadi saya juga cerita sama Pak Paulus. Saya hari ini sengaja cuti saya karena saya tahu saya dapat tugas ke Cikarang. Karena kadang jika pergi ke Cikarang ini meskipun saya di Bekasi ke Cikarang jaraknya nggak seberapa, tapi itu kadang unpredictable, susah untuk diprediksi begitu. Tadi pun saya berangkat dari rumah jam 4:04. Tapi paling enggak kalau saya cuti berarti saya mengurangin beban stres saya dari kantor ke rumah dulu begitu. Jadi sekali lagi shalom, shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, baik yang di tempat ini, yang offline maupun yang online. Apa kabar semuanya? Saya yakin pasti kabarnya penuh sukacita. Betul? Amin. Yang sukacita angkat tangannya. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih karena malam ini saya bisa mendapat kesempatan untuk di Cikarang. Karena rasanya lama sekali ya, mungkin berapa tahun ya? 4 tahun kali ya? 3 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang lalu saya dari Cikarang baru ke sini, baru ketemu sekarang di sini nih. Makanya tadi waktu siapa tadi? Hah? Nah, nyapa saya agak lupa ingat, dia bilang ini kan cucunya Opa. Oh iya ingat saya. Kata saya sama dia itu dia cucu saya. Kami sama-sama dari Rembang waktu itu ya. Jadi mohon maaf karena udah 3 tahun gak pernah ketemu, gak tahu kabarnya, sampai saya lupa bahwa saya punya cucu di Cikarang. Ya, tapi untunglah puji Tuhan kalau saya tadi nyampe ke tempat ini. Satu pertanyaannya tadi saya lontarkan ke Pak Paulus, Pak, sebelah masih bertahan ya Pak ya? Ternyata masih Pak. Wah hebat juga saya pikir. Sebelah masih bertahan, masa kita nggak bertahan? Nah kan begitu Pak Paulus ya. Sebelah aja bertahan, masa kita nggak bertahan begitu. Saya tanya lagi, kalau yang di Santa Maria, rasanya kalau yang di tempatnya PDN 1 Santa Maria ya, itu jauh lebih parah lagi. Kelihatannya begitu ya, betul ya Pak ya? Oh, sering ke sana Pak? Enggak. Ya lah. Nah, rasanya kalau di sana lebih parah lagi, lebih banyak kelihatannya, lebih banyak. Dan kelihatannya
tetap bertahan lagi semuanya. Karena saya pikir di kota maupun di Bekasi rasanya udah banyak yang udah ditutup semua deh. Gitu. Makanya saya tadi komentar saya masih bertahan Pak, masih. Nah kalau dia aja bertahan, kita enggak. Masa kita yang anak Tuhan enggak bertahan sih? Ya, setuju? Amin? Amin. Yuk malam ini kita akan coba bersama-sama kita coba renungkan firman Tuhan. Saya memberikan memberikan judul di sini selumbar atau balok. Ini kebaca selumbar ya. Memang sengaja saya kecilin karena saya tahu selumbar itu kan kecil, ya. Nah, baloknya memang saya gedein supaya kelihatan begitu, ya. Selumbar atau balok. Pasti Bapak Ibu semuanya pasti udah paham atau istilahnya tahulah kurang lebih kita mau ngomongnya kemana. Karena nanti perikop yang akan kita baca juga perikop yang rasanya tidak aneh untuk Bapak Ibu semuanya. Saya yakin pasti udah sering dibaca, ya. Yuk coba sekarang kita lihat karena bacanya dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Yang punya Alkitab dibuka. Jadi jangan cuma dengarnya di sini, tapi yang punya Alkitab dibuka. Udah sayang Alkitabnya udah dibawa, masa nggak dibuka? Kalau yang punya gadgetnya juga boleh dibuka. Bapak Ibu yang di rumah juga sama. Ayo dibuka Alkitabnya. Sayang Alkitabnya kalau nggak dibuka nanti lengket semua. Ya, udah hampir 2,5 tahun itu Alkitab mungkin nggak kita sentuh. Ya, jadi yuk dibuka malam ini mumpung kesempatan yang indah ini kita buka. Masih ingat cara bukanya kan? Masih ketemu ya Matius ya. Nah, tapi kalau mau praktis ya udah dilihat di sini aja. Ya, ayat ganjil bapak-bapak, ayat genap ibu. Oke? Yuk kita mulai 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saya yakin perikop ini pasti udah sering, pasti udah familiar di telinga kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perikop ini dimulai di ayat pertamanya dengan perkataan apa? Janganlah kamu menghakimi. Kata perintah. Ya, janganlah kamu menghakimi. Itu yang pertama kali. Pembukaan perikopnya langsung ngomong, jangan kamu menghakimi. Di ayat terakhir, di ayat 5-nya diakhiri dengan, hai kamu orang munafik. Teguran Tuhan cukup keras di sini. Ya, teguran Tuhan cukup keras mengingatkan kita. Ya, janganlah kamu menghakimi. Udah jelas perintahnya. So, mohon maaf Pak Paulus, next. Next slide. Yes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jelas gambarnya ya? Jelas? Jelas ya? So, pertanyaannya, kita lebih sering mana? Kita lebih sering menunjuk tangan ataukah kita yang ditunjuk? Pertanyaannya simpel, sepele. Kita lebih sering nunjuk ataukah kita? Kita lebih sering kita jadi yang ini ataukah kita lebih sering yang jadi ini? Yuk, jujur. Lebih sering mana? Siapa yang sering nunjuk? Pasti gak ada yang berani nunjuk tangan. Ya, sama seperti tadi ditanya, ayo siapa yang mau kesaksian? Satu tengok satu, yang kanan tengok kiri, yang kiri tengok kanan, yang depan tengok belakang, yang belakang tengok depan. Ini yang depan kok nggak ada yang nggak ada yang maju sih. Yang belakang juga, yang depan juga bilang ini yang belakang di mana aja sih? Seperti begitu, saling menunggu, ya. Ini sama. Coba kita lihat sehari ini aja deh, selama sehari ini aja.
Berapa kali kita tadi menunjuk orang? Ingat? Atau berapa kali kita tadi ditunjuk orang? Ya. Sehari ini aja, dari pagi sampai malam hari ini. Berapa kali? Berapa kali kita nunjuk orang? Istilahnya berapa kali lebih serunya, berapa kali selama hari ini dari pagi sampai malam ini kita menghakimi orang, menjudge orang. Ayo. Dan berapa kali atau mungkin kita enggak menghakimi tapi kita justru dihakimi oleh orang lain. Hah? Sama seperti tadi, waktu saya datang, saya juga bilang ke Pak Pol kan, Pak, sebelah masih buka, Pak masih bertahan. Saya pikir-pikir itu sebetulnya saya juga udah menghakimi. Emang masalahnya apa? So sama itu kenapa emang? Udah menghakimi lagi saya. Ya, waktu saya naik lagi tadi, lah masih sepi. Ya, Cikarang gitu loh. Hakimi lagi. Ya, tadi jalan macet pun juga saya menghakimi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sengaja saya ambil tema ini. Sebetulnya waktu kemarin diminta, saya masih mikir-mikir temanya apa ya ini enaknya ya. Saya tanya kepada biasanya saya juga tanya ke anak atau istri, enaknya temanya apa? Anakku Noni bilang, Pi ini aja Pi. Jebret, oke, Matius 7 Pi. Tentang penghakiman Pi. Waduh, begitu saya lihat perikopnya tentang penghakiman, wah saya pikir ini rupanya mungkin si Noni anak saya pengen balas dendam ini. Karena biasanya papinya yang selalu wah kalau Bapak Ibu lihat saya seperti ini kan udah ketahuan lah ini seperti apa orangnya. Karena saya biasanya orangnya pemarah ya. Saya gampang meledak terus terang aja. Bawel kalau teman anak-anak bilang di rumah itu papi itu bawel. Jadi lebih baik papi itu kerja aja di kantor aja, gak usah di rumah karena di rumah bawel. Rebet pasti gitu. Nah, begitu saya tanya dia mengajukan temanya ini Pi, penghakiman. Waduh, rupanya dia pengen balas dendam. Kalau balas dendam langsung kan gak mungkin, gak berani dia. Kalah tingkatan. Nah, ini kesempatan yang baik untuk dia. Kasih tema ini pasti papi diem. Ya. Saya pikir benar juga ya, ini jadi koreksi juga untuk saya. Apakah sampai sebegitunya supaya saya mesti harus ditegur dengan ditegur. Saya mikirnya mungkin teguran itu bukan dari dia, mungkin teguran itu dari Tuhan untuk mengingatkan saya. Ini loh Gun, lu jangan sukanya menghakimi, ntar lu dihakimin gitu. Ya, jadi dibilangin, lu ini sering kita menghakimi orang. Ya, karena penghakiman itu kadang kita nggak terasa, tiba-tiba kita udah keluar keceplos gitu ya. Ya, berapa kali? Saya pernah ingat waktu misa di gereja. Itu lama sih waktu saya misa di gereja. Minggu dalam satu deret kan karena masih pandemi jadi dibatasin batas orangnya. Jadi satu deret bangku kan mungkin cuma berisi 6 atau 7 maksimal gitu. Ada satu keluarga muda, ayah bapak ibu dengan satu anaknya masih kecil. Ya mungkin sekitar 5-6 tahunan lah. Dan kita. Saya tahu ini anak mulai dari masuk gereja mulai duduk. Ini anak mudah gak bisa diem. Saya tahu kalau ini kelihatannya mohon maaf, sorry, mungkin hiperaktif semacam itu. Ya, tapi oke lah. Saya coba berusaha untuk saya kusuk. Ya, saya tahu semajang misa anak saya Noni sering ngelirik saya, tahu saya, sering ngelirik saya. Saya diemin aja. Ya, selesai misa Noni ngomong, Pi, tuben tadi selama misa nggak ngelirik Pi, nggak ngeliatin tuh anak. Dalam hati saya bilang, papi juga nggak tahan nih. Terus terang aja papi tadi mau nengok, cuman papi pikir, udahlah, nggak usah ditengok aja, beban orang tuanya udah berat, dia udah tahu. Apalagi kalau kita tengok kita liatin, ya sekali saya pernah nengok, pas saya nengok anaknya lagi disentil sama papinya, saya pikir, aduh kasihan amat si anak ini, kenapa sih papinya sampai seperti itu, ya. Jadi saya pun diingetin gitu loh, tumben Pi, papi nggak nengok, karena biasanya saya pasti nggak bisa kalau seperti itu. Saya pikir ini orang tuanya gimana, ini anaknya siapa sih, masa punya anak begitu didiemin aja gitu loh. Tapi
Dalam artian mungkin terlalu jahat saya pengadjumennya dia. Karena rasanya sih dengan mungkin tanpa kita tengok pun si orang tuanya juga pasti udah punya beban dengan anaknya seperti ini. Apalagi kalau kita tengok. Sama kalau misalnya kita lagi di lift gitu ya, lift sama-sama gitu, tiba-tiba ada suara. Ya, karena saya pernah pas lagi di lift turun makan siang, perutku bunyi. Kucuk-kucuk. Ini kan susah, ini kan gak bisa dikendaliin toh kalau perut bunyi. Kucuk-kucuk kan susah, gak bisa dikendaliin kan. Ada nengok, waduh saya pikir udahlah lu mau nengok pun juga gua pura-pura aja nggak tahu lah orang gimana, orang udah terlanjur bunyi. Ini perut juga bunyinya bukan saya kendaliin, bukan saya perintahin, dia bunyi sendiri, kucuk-kucuk. Ya, tapi justru semacam itu kita diingatkan Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu nggak dihakimi. Kenapa sih lu mesti harus melihat selumbar di mata saudara? Ini kan seperti dulu pepatah kalau kita zaman sekolah dulu kan, gajah di pelupuk mata gak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Kita lihat ini perumpamaannya, peribahasanya juga lebih sadis lagi. Kuman di seberang lautan. Kuman di seberang lautan, kuman udah kecil di seberang lautan tampak. Gajah di depan matamu nggak tampak. Ya pasti kalau gajah di depan mata kita nggak bakal tampak karena nempel di mata kita. Gimana mau nampaknya? Nampaknya apa? Putih semua kan kulit gajahnya. Ya, nah ini sama. Kita diingetin. Dalam artian jangan gampang kita untuk melihat kelemahan orang, kesalahan orang. Tapi sok, coba lihat. Next, tolong Pak Paulus. Next slide. Nah, ini 3 poin yang saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk coba kita mengkoreksi menjadi bahan permenungan kita malam ini. Ya, menjadi bahan permenungan kita malam hari ini. Pertama, bagaimana rasanya dihakimi dan menghakimi orang lain. Kalau kita menghakimi, kalau kita orang, coba kita berempati, kita menempatkan diri pada posisi kita yang ditunjuk. Seperti apa sih rasanya? Ya, nah tuh. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kita untuk lebih cenderung menghakimi orang lain? Gampang banget kita menghakimi orang lain. Kenapa? Apa kecenderungan? Kemudian yang ketiga, apa komitmen kita agar tidak suka menghakimi orang lain? 3 poin ini coba nanti saat kita malam kita mau tidur, saat kita bersaat teduh malam ini, coba itu menjadikan poin koreksi kita, menjadi permenungan kita. Ya, permasalahannya kadang kalau kita bersaat teduh malam hari, apakah kalau saat kita bersaat teduh pada malam hari itu kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, ataukah hanya waktu sisa kita selama sehari itu yang kita persembahkan untuk Tuhan? Karena kadang kalau malam hari kita mau tidur, kita berdoa, ya, apa yang terjadi? Lebih cepat tidurnya atau lebih cepat selesai berdoanya? Ya. Padahal kalau kita lihat, Tuhan mengasih kita waktu sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Sama semuanya loh. Itu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan gak bedain loh. Ini orang baik, ini orang jahat. Kalau orang baik, kalau ketua PD gua kasih waktunya sehari 30 jam. Tapi karena ini gak pernah ikut PD, orang jahat gua kasih 10 jam aja. Kan Tuhan gak bedain begitu kan? Tuhan ngasih kita matahari, ngasih kita hujan juga sama. Kita ngerasainnya sama-sama. Betul? Tapi pertanyaannya, Tuhan memberikan terbaik untuk kita. Tapi apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah waktu kita yang kita balikin ke Tuhan waktu yang terbaik? Kalau kita malam hari kita tidur, kita mau berdoa malam hari bersaat teduh, apakah itu waktu yang terbaik ataukah itu waktu sisa yang kita berikan untuk Tuhan? Terus terang, saya sempat refleksi semacam itu. Saya merasa bahwa gak adil saya terlalu egois. Karena apa? Waktu yang terbaikku selama sehari aku pakai untuk kerja, untuk di kantor. Ya, begitu saya pulang malam hari saya mau saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tinggal waktu sisa yang saya kasih ke Tuhan. Doanya sambil ngantuk-ngantuk. Puji Tuhan selama pandemi saya bisa mendapatkan kesempatan untuk malam hari saya bisa doa rosario sama istriku. Puji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kompaknya awal doang. Begitu begitu masuk peristiwa pertama, katakan peristiwa gembira yang pertama, ya dia salam Marianya keberapa, saya keberapa. Kadang dianya jawab apa, saya doanya apa. Udah gak kompak lagi. Ya, saya selesai duluan, dia masih belakangan.
Saya udah selesai peristiwa kelima, dia mungkin masih baru awal peristiwa kelima. Itukah yang dinamakan waktu terbaik untuk Tuhan? Ya, coba kita refleksi. Apa yang Tuhan berikan, apa yang kita berikan untuk Tuhan? Waktu yang terbaikkah yang kita berikan untuk Tuhan? Nah, Bapak yang terbaik yang terkasih, sedikit cerita. Ada seorang dosen yang dia lagi ngajar mahasiswanya di kampus. Si dosen bercerita bahwa saat itu ada pasangan suami istri yang dia lagi pergi ke kota besar. Mereka nginep di suatu hotel yang mewah. Pas mereka di situ, hotelnya kebakaran hebat. Ya, kebakaran hebat. Sehingga semua penghuni hotel diminta untuk lari ke atap hotel karena rescue-nya, helikopternya akan jemput di atap. Di bawah udah terbakar semua. Nah, mereka berdua suami istri itu lari menuju ke atap. Pas mereka sampai di atap, memang helikopternya masih nunggu. Tapi hanya tersisa satu seat saja di sana. Apa yang terjadi? Si suami buru-buru loncat, masuk ke helikopternya, duduk di seatnya. Si istrinya hanya bisa memandang dengan pandangan yang seperti apa, kita bisa bayangkan. Ya, begitu suaminya duduk di seat, tutup, helikopternya terbang. Si istri yang tertinggal, dia mengatakan sesuatu. Pertanyaan dari si dosen kepada mahasiswa-mahasiswinya, apa yang dikatakan? Kira-kira apa yang dikatakan istri itu kepada suaminya pada saat terakhir? Ya, banyak mahasiswa yang jawab, kok jahat, kok laki-laki egois, gak tanggung jawab kok. Banyak mengatakan seperti itu. Ya, pasti itu pun yang ada dalam pikiran kita, pasti akan seperti itu. Kok jahat, kok laki-laki tidak bertanggung jawab, egois, kok hanya mau menangnya sendiri saja, enaknya sendiri semuanya. Ya, bahkan ada yang jawab, terkutuklah engkau. Ada yang bilang begitu, sadis benar kalau perkataannya itu. Ya, mungkin kalau kita dalam posisi itu kita mungkin akan mengatakan hal yang sama, terkutuklah engkau, suamiku. Tapi si dosen melihat ada seorang mahasiswa yang duduk di belakang, dia diam aja. Si dosen tanya, engkau, kenapa engkau diam aja? Kalau menurut kamu apa yang dikatakan si istri itu kepada suaminya? Si mahasiswi dengan tenang dia menjawab, dia pasti akan mengatakan, tolong rawat, jaga anak kita baik-baik. Ya, si dosen terkejut. Kok tahu? Kamu udah pernah dengar cerita ini? Tidak, karena itulah perkataan yang dikatakan ibu saya pada saat dia mau meninggal karena kanker. Ya, ceritanya nggak berhenti di situ. Kayaknya setelah kejadian itu, si suaminya balik ke kota aslinya. Dia rawat anak-anaknya, ada 3 orang anaknya, ya. Dia rawat sendirian, dia nggak memutuskan untuk nggak married lagi, tapi dia rawat ketiga anaknya yang masih balita itu tadi. Setelah mereka gede, pada suatu hari yang paling kecil si bungsu membersihkan kamar ayahnya. Gak sengaja dia nemuin buku agenda, buku harian ayahnya. Dibaca. Pada halaman tertentu dia membaca kejadian itu. Rupanya pada saat itu papi maminya, bapak ibunya lagi ke kota untuk berobat karena maminya CA stadium 4 dan gak ada harapan. Tertulis di situ, istriku dengan hati yang hancur dan menangis, aku terpaksa mengambil kesempatan itu supaya aku bisa membesarkan, aku bisa mendidik, aku bisa menemani putra putri kita, anak-anak kita sebagai buah kasih kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, jadi bukan egois si suaminya, bukan karena dia mau mengambil, karena dia nggak tanggung jawab, kagak. Tapi dia ambil kesempatan itu karena dia tahu kalau istrinya atau juga percuma, akhirnya istrinya akan meninggal kan. Tapi kalau dia masih punya peluang untuk dia hidup, untuk dia bisa ngerawat anak-anaknya itu. Ya, daripada dua-duanya meninggal, siapa yang ngerawat anak-anaknya? Nah, Bapak Ibu terkasih, itu kadang begitu mudah kita menjudgment orang, kadang begitu mudah kita menghakimi orang. Bahkan dalam pelayanan kita pun kadang kita begitu mudah menghakimi. Ya,
Teman-teman kita kadang nggak datang, males saya datangnya kalau pas enak-enakan aja, kalau pas ulang tahun lagi banyak acara pada datang, kalau nggak ada, wah udah jajan segala macam dan segala macamnya. Ya, kadang dalam kehidupan kita pun bukan kita cuma menjudge atau menghakimi teman orang lain sama kita, kepada Tuhan pun kadang kita berani melakukan judgement penghakiman itu. Ya, karena apa? Kalau kita lagi sukses, Bapak Ibu, kita lagi terima promosi, gue lagi naik pangkat, gue lagi dapat rezeki segala macam, ya pernah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku yang dapat ini, posisi ini? Tuhan kenapa aku yang kau berikan rezeki begitu banyak? Pernah? Tapi saat kita lagi ada masalah, saat kita bisnis kita lagi hancur, saat kita lagi ada masalah, saat rumah tangga kita goyang dan segala macam, apa yang kita katakan? Wah, kenapa Tuhan? Gua udah capek-capek ngelayanin, gua ketua PD loh Tuhan. Bukan cuma tok, gua ketua lingkungan, ngerangkep ketua wilayah, prodiakon lagi Tuhan. Apa ini terjadi pada aku Tuhan? Protesnya minta ampun. Semakin banyak pertanyaannya, protesnya semakin menggebu-gebu. Ya kan? Tapi kalau kita gak pernah ngelayani, mungkin kita tahu diri. Oh iya, ya udah nggak apa-apa Tuhan. Gue kan nggak pernah deket sama Tuhan, gue kan nggak pernah doa, ya udah maklum, mungkin ini balasan Tuhan untuk kita. Tapi semakin banyak kita pelayanan kepada Tuhan, kita semakin banyak nuntutnya, Tuhan gimana sih? Kenapa ada gue yang terima ini? Ya, tahun lalu, tahun 2021, itu tahun penuh kenangan untuk saya. Karena ada 2 bulan di mana saya benar-benar terpuruk. April saya stroke. Stroke-nya bukan sumbatan tapi saya stroke perdarahan. Ada 16 cc darah di dalam otak saya. Kalau saya nggak ngomong pasti Bapak Ibu nggak bakal tahu kalau saya post stroke, kalau saya bekas pasien stroke. April tanggal 18, 19. Padahal itu kejadiannya Minggu pagi. Sabtu malamnya saya masih mengikuti rekoleksi Dekenat Bekasi. Itu ada Dekenat Bekasi, ada rekoleksi Staying Alive, Dekenat Bekasi. Saya masih ngikutin Sabtu malam. Minggu paginya, biasanya Sabtu Minggu pagi itu saya biasanya sepedaan, olahraga. Minggu pagi saya masih bangun seperti biasa jam 5:30. Waktu bangun kaki saya udah terasa gak enak. Saya pikir, biasalah, gini. Saya masih oke, masih jalan. Kemudian pas saya ke toilet, mohon maaf, pengen bilang ya, begitu selesai BAB, saya mau cebok, tangan kiri yang saya udah nggak bisa gua kontrol. Biasanya kalau cebok kan pakai tangan kiri ya, ini udah nggak bisa, gua nggak bisa ngejangkau sini, udah nggak bisa gua kontrol. Gua paksain, gua mikir, wah kenapa ya? Cuman saya nggak ngeh kalau itu stroke saya masih nggak ngeh, ya nggak bisa. Oke, saya paksa masih bisa. Saya keluar kamar. Saya masih senam, ya senam saya biasanya karena senyum untuk orang tua saya hanya puter-puter tangan, kemudian habis itu tangan saya ini, tangan begitu saya puter tangan kanan muter, tangan kiri kagak mau muter. Begitu saya tarik tangan kanan ke tangan gua ke atas, tangan kanannya narik ke atas, tangan kirinya nggak narik, nggak mau. Wah itu saya stroke ini, ya. Tapi saya masih bisa balik ke kamar. Saya panggil istri saya. Begitu istriku bangun, kenapa papi? Saya ngomong, dia ngomong, loh papi kenapa kok ngomongnya begitu? Kok pelo? Wah udah pasti stroke saya. Saya bilang kayak ini, stroke me, ayo ke rumah sakit, antar aku ke rumah sakit. Pegang istriku diduduki tempat tidur, saya udah nggak bisa duduk dengan baik. Dia taruh di papa. Minggu pagi, itu April, Maret, padahal Maret itu kan kasus COVID lagi mulai peak kan, mulai booming kan. Puji Tuhan. Pagi-pagi saya dibawa ke rumah sakit, UGD-nya sepi. Puji Tuhan. Sehingga apa? Dokternya bisa langsung nanganin. Saya masih bisa komunikasi sama dokternya. Bisa. Tanyai Bapak, ya aku hipertensi. Saya bilang begitu. Saya memang pasien hipertensi. Iya. Saya hipertensi saya udah puluhan tahun, udah tahunan saya minum obat. Dan bukannya nyombong karena backgroundku dari kesehatan, dari kedokteran, saya tahu. Sehingga saya minum obat untuk hipertensinya saya udah atur sedemikian rupa. Jadi istilahnya apa ya, dijagain lah, udah dijagain, udah diatur sedemikian rupa. Sehingga harusnya gak sampai terjadi stroke. Tapi nyatanya
stroke juga, perdarahan lagi stroke-nya. Bukan cuma sumbatan tapi perdarahan. Karena stroke kan ada dua macam, stroke sistemik dengan hemorrhagic. Kalau sistemik itu sumbatan karena kolesterol segala macam, kalau hemorrhagic karena perdarahan, pecah pembuluh darahnya. Saya hemorrhagic pecah perdarahan. Ya, waktu saya dinaikin di bangkar di tempat tidurnya di UGD, ya, tanganku udah keplek. Itu tangan dinaikin lagi, jatuh lagi. Udah nggak bisa. Udah hati saya udahlah kacau segala macam, udah. Saya memang protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok aku sih Tuhan? Gile. Gua minum obat rutin loh ini. Ya, gua juga ngelayanin kok begini Tuhan. Tapi udahlah, dalam artian saya udah pikiran udah gak kacau semacam itu. Ya, dokternya bilang Pak scan dulu ya. Iya, untuk ngelihat. Tapi saya udah feeling ini pasti perdarahan. Begitu selesai scan, saya tanya ke anakku yang cowok, dia bilang perdarahannya ya Bi, udah pas, udah semakin habis, semakin terpuruk saya. Karena saya tahu kalau itu perdarahan, kepalaku pasti harus dibuka. Begitu dibuka kepala, tambah semakin lagi macam-macam kejadiannya. Ya, habis ya udah habis lah. Saya di tempat tidur di UGD saya udah hilang itu. Tapi saya masih komunikasi sama dokternya. Oke, apa yang mau diobatin? Obatnya apa semua dok? Ini. Oke, ya, saya setuju. Ini nanti ke ICU ya dok ya. Ya, karena ini perdarahan. Kontakin ke dokter. Dok ada referensi nggak? Nggak ada, udahlah dokter siapa neurosurgery-nya yang jaga aja, yang on duty aja. Kebetulan dokter bedah sarafnya adalah orang Katolik juga, Kristen, ya. Dipanggil langsung dia bisa datang. Puji Tuhan. Jadi dia langsung bisa ngelihat saya kondisinya seperti apa. Ya, waktu saya masih di UGD tergeletak di UGD, kakak Bu Emi itu kakak saya. Ya, Bu Emi itu nomor 7 kalau nggak salah, saya nomor 12. Kami 12 bersaudara. Ya, agak perlu kaget karena namanya orang kuno, anaknya banyak. Banyak anak, banyak rezeki, itu konsepnya. Tapi kalau sekarang kelihatannya banyak anak, banyak masalah. Kelihatannya begitu ya. Tapi itulah kejadiannya. Bu Emi bilang, tiba-tiba Bu Emi bilang dekat saya, kamu komuni dulu. Hah? Saya kaget, komuni? Komuni dapat dari mana? Saya tanya gitu. Udahlah komuni. Waktu itu masih COVID, berarti kan ada petugas pembawa komuni kan? Untuk yang pasien umat yang lansia dan segala macam kan dibawain komuni. Jadi rupanya kakak ipar itu dia petugas PPK, dia bawain juga untuk Bu Emi, bawa ke rumah sakit. Ya udah, oke, puji Tuhan saya pikir gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi kan saya bilang tangan kiri saya udah keplek kan, sengklek kan. Waktu dia terimakan komuni, tanganku bisa gua pakai untuk komuni. Gua juga sebetulnya nggak sadar. Tapi setelah itu, gua tadi komuni pakai apa ya? Tangan, bisa tanganku untuk terima komuni. Gua ambil makan komuni. Ya, setelah saya terima komuni, rasanya plong. Kalau orang Jawa bilang semeleh perasaannya. Tahu semeleh itu bahasa Indonesianya gimana ya? Pasrah dalam artian ya teranginya kalau semeleh gimana caranya ya. Pokoknya ya udahlah, saya berserah diri secara penuh, bebas, saya nggak ada hambatan lagi. Semeleh saya rasanya, plong rasanya, enak bener gitu. Masuklah ke ICU, puji Tuhan. Saya begitu masuk ICU saya bisa tidur, semalaman saya bisa tidurnya, dan besoknya klinisku membaik karena apa? Perdarahannya berhenti. Dan saya yakin itu adalah karena mujizat daripada komuni suci. Saya merasa saya memang Tuhan hadir menemani saya. Jadi kalau ditanya, emang zaman sekarang mujizat Tuhan masih ada? Ada, saya buktinya. Ini loh. Kalau saya nggak cerita sama ibu bahwa saya pernah stroke, ibu nggak tahu kan saya stroke, karena tangan saya gerak semua. Ya, waktu saya dipindah dari ICU masuk ke ruangan, ya, hari pertama saya mulai diajar fisioterapi, ya, yang saya pertama gerakin adalah kakiku saya turunin, kaki kirinya saya turunin, begitu bisa napak, saya pikir selamat, puji Tuhan, kakiku selamat. Udah begitu. Si fisioterapisnya
Dok, hati-hati dok melangkahnya. Udah nggak usah hati-hati, udah sembuh ini, udah nggak apa-apa. Saya bisa jalan, saya lari. Ya, 1 bulan saya istirahat di rumah, kemudian saya lanjut. Kalau dibilang obat ada, tapi kalau menurut saya tak ada sesuatu yang kebetulan, nggak ada. Semuanya udah seperti diatur Tuhan. Kejadiannya padahal udah pada waktu peaknya COVID, tapi begitu saya masuk UGD pas sepi, dokternya pas ada, kemudian satu kejadian lagi. Saya ingat ada satu obat yang namanya Semak. Saya tahu itu obat yang diimpor dari Rusia. Saya ingat, saya ngomong sama dokternya, dok, dia bilang bagus dok itu kalau ada silakan, tapi susah carinya. Ya udah nggak apa, resepin aja saya cari. Apa yang terjadi? Setelah diresepin, Noni anak saya, dia bisa teringat temannya, padahal sebetulnya temannya itu bukan teman baik, dia udah lama juga nggak kontak. Dia bisa ingat temannya itu, karena temannya itu ternyata tantenya kerja di rumah sakit PIK. Begitu dihubungin, oh ada di sini. Kebetulan dokter itu juga pakai. Puji Tuhan kan, nggak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Tuhan udah siapkan semuanya. Ini loh Gun, lu nggak apa-apa. Jadi kalau istilahnya begini kasarnya, kalau gua protes, Tuhan kenapa ini? Udahlah nggak apa-apa, lu jalanin dulu, lu istirahat dulu. Ya, karena saya juga nggak tahu rencana Tuhan, tapi saya yakin, saya amini bahwa rencana Tuhan itu pasti indah, sempurna untuk kita anak-anaknya. Nggak ada rencana Tuhan yang jelek untuk kita. Rancangannya pasti rancangan sukacita. Nggak ada rancangan yang bencana gitu, nggak ada. Ya, percayalah itu. Jadi kalau ditanya mujizat Tuhan ada, ini buktinya saya. Saya benar bersaksi. Itu bulan April, bulan Agustus jantungku mulai bermasalah. Karena apa? Jantung saya kalau Bapak Ibu lihat ngeraba nadi itu kan teratur kan, jedut. Kalau raba nadi saya, nadiku itu ada hilangnya, kosong. Jadi jedut kosong lagi. Dan itu kalau direkam di EKG kelihatan kosong. Jadi kayak orang mati kosong, nanti muncul lagi, kosong muncul lagi. Aritmia. Entah itu ada pengaruhnya dengan stroke-nya atau enggak, gue nggak peduli, pokoknya kejadian dari bahwa gue ekstrasistul aritmia. Ya, kalau ditanya gimana rasanya, saya nggak bisa ngomong rasanya seperti apa. Rasanya antara hidup dan mati. Rasanya seperti kalau kita naik pesawat turbulensi pas itu, wah, rasanya seperti kalau gue cemas, gue takut sekali, rasanya seperti itu. Ya, kemudian ke rumah sakit, untuk puji Tuhan ketemu dokternya pas. Ya, yang khusus jantung, yang khusus nanganin untuk kelainan irama. Ya, dilakukan tindakan 6 jam. Saya pikir cuma 1 jam 2 jam kateter. Ternyata kejadiannya apa? 6 jam. Kalau di kateter biasanya kan biusnya bius lokal. Tapi waktu itu saya bilang, dok saya nggak mau lokal, jenderal aja, di total aja saya. Karena saya orangnya, saya bilang saya penakut dok. Saya kecil hati saya, nggak berani saya. Oh ya udah, dokternya kaget. Dia mikir, tapi oh ya udah dok, ya. Karena apa? Kalau nanti di bius total, takutnya saat dikerjain, ininya nggak muncul. Karena kan tenang. Ya nggak apa dok, nanti saya atur supaya itu nanti bisa muncul ya. Saya pikir cuma 1 jam 2 jam, nggak taunya 6 jam. Gila lagi. Untung, puji Tuhan. Itu pun diberhentiin karena apa? Anestesinya udah nggak tahan, karena udah terlalu lama. Kalau dilanjutin, lewat. Ya udahlah. Puji Tuhan. Ya, jadi tahun lalu, tahun 2021, 2 bulan April dan Agustus itu yang tahun yang penuh tantangan untuk saya. Tapi saya merasa bahwa Tuhan saya kok hadir bersama saya. Jadi saya nggak dibiarkan tergeletak, nggak dibiarkan saya sendirian. Tapi Tuhan hadir bersama saya, hadirannya menyertai saya. Jadi kalaupun toh saya protes, Tuhan kenapa? Kenapa kejadiannya kepada saya? Tapi saya pun juga nggak protes kepada Tuhan. Tuhan kenapa aku sembuh? Aku juga nggak ngomong begitu. Ya, banyak teman-teman di kantor juga gitu. Kok kamu bisa sembuh? Kakak tahu, Tuhan itu yang ngasih saya sembuh. Entah apa rencana Tuhan bagi saya berikutnya, saya nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa ini yang terbaik dan Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk saya. Itu yang saya yakinin. Amin, teman-teman. Amin. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu terkasih, Pak Paulus bisa next slide-nya, Pak.
Nah, kita lanjut jadi menghakimi. Kenapa sih Yesus melarang muridnya untuk menghakimi seperti cara yang Yahudi menghakimi? Karena apa? Caranya nggak adil. Ya, nanti ingat tentang masalah Tuhan Yesus dicobai yang apa itu namanya, yang dibawa seorang perempuan yang berzina. Ingat? Nah, ya, Tuhan nggak pengen kita menghakimi karena apa? Kita kadang menghakimi dengan cara nggak adil. Jadi dalam artian apa? Kita bisa mencela, tapi kita nggak tahu kesalahan kita apa. Itu yang dibilang. Dan biasanya apa? Kalau kita menghakimi itu, menghakimi dari cara nggak adil adalah dengan versi kita. Itu dia nggak mau. Nah, next Pak Paul. Nah, alasan Yesus melarang muridnya menghakimi adalah karena kita nggak cakap. Kita nggak cakap. Ingat tentang kejadian wanita yang berzina. Dibawa Tuhan, wanita ini berzina. Hukumnya pada waktu itu ketahuan zina adalah apa? Rajam. Itu enggak dirajam, itu enggak langsung dibunuh langsung loh. Kalau langsung diduar pokoknya enak. Dilempari batu sampai mati. Ya bayangin perempuan. Pertanyaannya, kenapa yang dibawa cuma perempuannya? Lakinya di mana? Emang perempuan itu bisa berzina kalau enggak ada lakinya? Kalau enggak ada lawan mainnya, emang dia bisa dikatakan zina? Enggak kan? Tapi yang dibawa cuma yang diadili cuma ini Tuhan, perempuan ini. Karena memang tujuannya orang Farisi adalah untuk mencobai juga, tuh mencobai Tuhan. Ya, nah tapi di situ Tuhan ngomong, itu loh kamu kadang menghakiminya gak adil, karena lu ngelihatnya dari sisi kacamatamu, dari sisi dirimu sendiri. Ya, tapi kamu gak memberitahukan bahwa kamu itu sebetulnya prinsipnya adalah apa? Apa bedanya saya dengan Bapak Ibu sekalian? Sama-sama kita sama ciptaan Tuhan, sama kita orang berdosa kan? Sama kita gak sempurna. Ya. Darah dan daging. Jiwa kita nurut, tapi daging kita gak nurut. Gak bisa kendaliin. Daging ini yang sering bikin masalah. Ya. Next Pak Paulus, sorry. Nah, bukan kekuasaan kita, itu bukan domain kita. Ya, karena apa? Sama-sama orang berdosa, kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama kita orang berdosa. Apa bedanya? Tak aduh, enggak beda. Sama-sama. Lah kenapa kita berani menghakimi sama kita? Wong kita sama-sama berdosa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena penghakiman selalu tidak relevan dengan apa yang dihakimi. Yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan sebagai pencipta kita. Next slide, Pak Paulus. Ya. Siapa yang cenderung untuk menghakimi? Orang yang cenderung mengukur orang lain ada dengan dirinya sendiri. Orang yang memiliki balok di matanya. Makanya di ayat pertama dibilang, jangan engkau menghakimi. Supaya engkau tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kau pakai akan dipakai juga. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan juga untuk kepada kita. Ya, karena kita sama-sama orang berdosa. Oke, next. Sorry. Bagaimana supaya tidak menghakimi? Introspeksi diri. Lihat diri kita dulu. Ya, selesaikan masalah kita dulu. Lihat diri kita. Jangan terlalu cepat untuk kita menghakimi, menjudgment. Karena betapa seringnya kita langsung refleks aja, kita langsung menghakimi orang. Gitu aja nggak bisa. Apalagi kalau ini tadi, untung pujiannya bagus. Biasanya itu kan pujiannya mulai nih, ya. Begitu nanti ininya WL-nya nyanyi apa, musiknya kemana, pasti orang udah langsung lihat semuanya. Udah pasti kejadian seperti itu, ya. Betapa mudahnya kita untuk menghakimi, menjudgment orang. Nah, next. Menyelesaikan dosa, selesaikan dulu. Kalau kita udah beres, silahkan kita menghakimi orang. Ya. Nah, pesan Tuhan bagaimana cara kita menghakimi? Kalau kita terpaksa menghakimi. Next, Pak Paulus. Hakimi dengan adil dan kasih. Ingat, apabila ada saudaramu yang berbuat kesalahan, tegur dia di bawah 4 mata. Kalau masih gak mau, bawa teman, bawa majelis atau istilahnya bawa misalnya ketua lingkungan kayak atau apa untuk nemenin untuk ngomong dia. Kalau kepentok dia tetap gak mau, ya udah anggap dia sebagai pemungut juga. Tapi tetap adili dia dengan kasih. Tuhan benci dengan dosa kita, tapi Tuhan tidak benci dengan kita. Ya, karena kita umat yang dikasihin. Buktinya apa?
Dia relakan anaknya, dia utus anaknya untuk ya menebus dosa kita. Ya, itu anaknya. Kasih anaknya sendiri. Karena apa? Bolak-balik dikasih nabi, dikasih itu enggak mau-mau, ya udah, terakhir anaknya diutus. Ya, next, Pak Paulus. Sorry. Ya, hakimi seperti kita ingin dihakimi. Sebentar, Pak. Sebelumnya, Pak. Mundur, Pak Paulus. Nah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kita nggak mau dicubit orang, ya jangan nyubit. Kalau kamu mau dicubit, nyubitnya gini aja loh, sedengling aja, ya itulah lakukan. Ya, itu yang pengen. Jadi adili dengan kasih, kemudian apa yang kau ingin perbuat orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Ya, ya. Next, baru ini. Dia tidak berat, dia adikku. Ceritanya ini adalah ini orang Jepang. Ini kejadiannya pada di Jepang, ya. Yang dia gendong ini adalah adiknya ini udah meninggal, tapi dia tetap gendong. Pas dia jalan, tentara ngelihat, ngapain lo gendong, itu udah meninggal, berat itu. Daripada itu berat-beratin kamu, capek kamu, tinggal aja, buang aja, ngapain. Apa yang dia katakan? Enggak kok, dia agak berat, dia adikku. Coba kalau kita lihat di sini, indah kata-katanya. Dia tidak berat, dia saudaraku. Jika dia jatuh, aku angkat. Kalau dia jatuh, gak usah dihakimin. Angkat dia. Ya, kalau dia capek, ya gak usah. Gitu aja kok capek sih. Lu sih gak pernah latihan, gak pernah olahraga, gitu aja capek. Kalau dia salah sesuatu, ya gak usah. Lu sih diomongin bolak-balik, bandel sih lu. Diomongin seperti itu dan segala macamnya. Tapi kalau dia capek, aku tolong. Kalau ia lemah, aku kuatkan. Jika dia salah, aku maafkan. Jika seandainya saja semua orang meninggalkannya, akan aku bawa dia di atas pundakku. Sungguh dia tidak berat, dia saudaraku. Alangkah indahnya. Ya, saya betul-betul saya dapat ini juga dari teman-teman. Saya pikir indah kali kata-katanya. Dia nggak berat kok, dia adikku. Andaikan kita bisa berpikir seperti itu dan kita bisa bertindak seperti itu kepada setiap orang kita jumpain, betapa indahnya dunia ini. Nggak ada yang namanya penghakiman, judgement dan segala macam, nggak ada. Karena kita akan selalu dengan penuh kasih. Bukankah ini yang diajarkan Tuhan kepada kita juga? Kasih. Ya. Ingat waktu di Via Dolorosa, waktu Tuhan pikul salib. Kurang apanya Tuhan coba? Ya. Kita gak tahu dia salah apa sih? Gak salah. Dia selalu berbuat baik untuk kita. Tapi dia menerima itu semuanya. Dan dia dengan ikhlas, dia beruntung sekali loh. Diadili di apapun, dia dengan beratnya digebukin, dicaci maki, diludahin dia. Tapi dia tetap dengan taat dan setia, dia jalan, dia pikul, dia lewatin Via Dolorosa, jalan salibnya. Sampai ke terakhir. Bahkan saat dia di atas salib pun, disalib pun, waktu saat terakhir, apa yang dia katakan? Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baik, kalau kita mengatakan bahwa kita saudara Yesus, ya, kalau kita mengatakan bahwa kita murid Yesus, kenapa kita nggak melakukan hal yang seperti yang diajarkan kepada kita? Seperti tadi, dia nggak berat kok, dia adikku. Jadi kalau dia lemah, aku kuatkan. Kalau dia jatuh, aku angkat lagi. Kalaupun toh semua orang meninggalkan dia, gak apa-apa, gua gendong karena dia adikku, dia gak berat. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih semuanya, itu yang bisa saya malam ini. Mohon maaf mungkin agak terlalu panjang. Terima kasih semuanya, selamat malam. Yuk kita satukan hati dalam doa. Nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Bapak yang penuh belas dan kasih, puji terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu. Terima kasih pada malam hari ini kau izinkan kami semua untuk berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tidak begitu mudah untuk menghakimi sesama kami. Karena kami pun juga sama, kami juga selalu berdosa, kami bukan orang yang sempurna, karena yang sempurna hanya Engkau. Meskipun Engkau berkata bahwa kami harus menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang sempurna di surga, tapi suatu proses yang sangat panjang harus kami lewati. Bantu kami, kuatkan kami Bapa, supaya kami bisa selalu berkata kepada saudara-saudara kami bahwa dia tidak berat karena Engkau saudaraku. Aku siap untuk memanggilmu, aku siap untuk menemanimu, aku siap untuk menguatkan Engkau.
Sehingga begitu indahnya dunia ini bila kami semuanya bisa berkata seperti itu, biar kami bisa meneladani kasih yang Kau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang lain yang mungkin saat ini mereka belum bisa hadir bersama kami di tempat ini. Semoga mereka semua pun tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan lain kesempatan mereka bisa berkumpul kembali bersama kami dengan penuh sukacita untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menguatkan kami menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pemulihan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gunawan Widodo untuk firman-Nya cukup luar biasa malam hari ini ya. Kita sama-sama dikuatkan kembali. Mari Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita yang sudah diberkati dengan firman-Nya ya, tentunya kita juga ingin membagikan berkat kita untuk mendukung pelayanan kita, pelayanan PDKK Elsa. Mari kita berikan dengan penuh sukacita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan sedia bagiku, alasanku limpahkan segalanya. Bagiku, aku diberkati, aku dilimpahi dalam alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Terima kasih. Ada pengumuman, silakan. Shalom semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga Pak Gunawan, terutama sampai mau cuti ya Pak. Saya salut banget sampai mau cuti untuk pelayan di tempat ini. Berarti kalau yang keren-keren gini boleh diundangnya deket-deket ya. Terima kasih banyak Pak Gunawan dan keluarga. Kiranya berkat Tuhan Yesus mengalir atas keluarga Bapak, dilimpahi dengan sukacita, dilimpahi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, dan dimanapun Bapak berada, Bapak menunjukkan bahwa Bapak anak Allah. Rabu tanggal 17 Agustus tidak ada persekutuan doa. Kita mau 17-an dulu. Persekutuan doa selanjutnya masih secara hybrid, online dan offline atau onsite, dengan tema kekuatan orang beriman. Akan diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus pukul 19.30, firman oleh Ibu A.G. Efridawati. Pembicara hadir secara offline atau onsite di Ruko Roxy ini.
Untuk umat yang hadir secara offline atau onsite wajib scan Peduli Lindungi, mengisi daftar hadir, menggunakan masker, dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang persekutuan doa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki talenta menyanyi atau memainkan alat musik dan ingin bergabung dengan tim pujian PDKK Elsa, dapat menghubungi Ketua Pujian, Bapak Made. Ya, Pak Made yang baju merah yang tadi mimpin ya, atau Sekretariat PDKK Elsa Cikarang. Untuk Bapak Ibu yang ingin berbagi berkat konsumsi pada saat persekutuan doa, dapat menghubungi Ketua Seksi Konsumsi Ibu Regina, sudah turun ke bawah. Ibu Regina adalah istri Pak Made, atau Sekretariat PDKK Elsa Cikarang untuk pengaturan jadwalnya. Webinar dengan tema Kemerdekaan di dalam Kristus bersama dengan Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM, Uskup Keuskupan Bogor, akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 pukul 17. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tercantum di e-flyer. Di meja tamu di bawah akan disediakan buku renungan Imago Dei, silahkan dibawa pulang gratis. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk minggu depan. Terima kasih Cian untuk pengumumannya. Mari Bapak Ibu semuanya yang ada di ruko maupun yang ada di rumah, di Zoom maupun YouTube, mari ya kita akan akhiri PDKK pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami, baik yang ada di ruko, di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih malam hari ini kami boleh disegarkan, dikuatkan, dan ingatkan kembali bagaimana kami seharusnya sebagai anak-anak Tuhan bukan menghakimi namun mengasihi saudara-saudara seiman kami terlebih. Terima kasih Kau telah mengutus hamba-Mu Bapak Gunawan Widodo untuk membawakan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati beliau dalam setiap pelayanannya, dukungan keluarga yang cukup, yang luar biasa. Kiranya terus menyemangati beliau untuk tidak cemu-cemu untuk menyuarakan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau pakai dia luar biasa, bahkan Kau sembuhkan dia dari segala sakit, penyakit berat yang tidak semua orang boleh menikmati mukjizat seperti beliau. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat Bapak Gunawan Widodo untuk terus menyuarakan isi hati Tuhan. Bapak, kami rindu boleh berkumpul kembali di tempat ini 2 minggu lagi ya Bapak. Kiranya banyak saudara-saudara kami yang juga rindu boleh bersama-sama hadir, bersekutu, memuji muliakan Tuhan di tempat ini bersama-sama di ruko ini. Kiranya kami boleh saling menguatkan. Semua ini kami panjatkan kehadirat-Mu kepada Sang Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, penebus kami, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan bertahta kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di ruko maupun yang ada di YouTube, kita akan pulang, kita akan mengakhiri, tapi kita ingat bahwa Tuhan kita yang terhebat. Mari saya undang Bapak Ibu yang ada di ruko, kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita nyatakan, kita deklarasikan bahwa Tuhan kita yang terhebat. Oh, 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 oh. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Oh,
Hebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, terkuasa, perbuatanmu di hidupku. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Oh, 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 oh. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib perkasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Hebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa 2 minggu yang akan datang. God bless you all. Selamat malam.